Oke, kita lanjut ke prinsip yang keempat ya. Jadi prinsip yang keempat itu adalah incremental cash flow. Apa sih maksudnya incremental cash flow? Jadi incremental cash flow itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu adalah penambahan arus cash. Penambahan arus cash. Jadi dalam sebuah bisnis arus cash atau cash flow itu ada dua jenis, yaitu adalah inflow dan outflow. Inflow itu apa? Inflow itu adalah bagaimana kas itu masuk. Ya bisa dari pendapatan, dari penjualan aset, atau dari investasi. Nah itu namanya cash inflow. Nah kalau cash outflow itu bisa dari kita bayar beban. Kita bayar beban sewa, beban listrik, beban gaji pegawai. Nah itu namanya cash outflow. Nah di sini yang dimaksud incremental cash flow sebagai prinsip manajemen keuangan itu adalah keputusan bisnis itu didasari oleh bagaimana cash inflow itu lebih gede daripada cash outflow. Oke, udah paham ya. Jadi kalau misal kita lagi buka bisnis nih, kita jangan bisnis lah. Kita mau ambil proyek nih, proyek A, proyek B, proyek C. Katakanlah proyek A itu dia cash inflow-nya di sini ya, inflow-nya katakanlah 5M, out-nya 3M. Kalau yang B itu in-nya 6M, out-nya mungkin 4M, C itu in-nya 7M, out-nya 6M. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa incremental cash flow yang dari A dan B itu lebih gede daripada yang C. Jadi kita bisa mempertimbangkan antara yang proyek A atau proyek B. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi yang secara inflow A dan B itu lebih sama ya. Tapi lo bisa lagi membandingin dengan faktor-faktor lain seperti ya banyak ya risk and return dan sejenis-jenisnya. Oke, itu tadi adalah incremental cash flow. Sekarang yang kelima itu adalah market competition. Oke, apa sih market competition itu? Market competition itu adalah dalam prinsip manajemen keuangan yang dimaksud market competition itu adalah bagaimana keputusan bisnis itu diambil dengan cara kita melihat kompetisi dalam suatu pasar yang ada. Kayak misal tadi contoh yang dulu itu adalah yang tadi itu adalah risk versus return ya. Itu tentang bagaimana kita melihat persaingan usaha yang sudah ada sebelum kita masuk ke dalam pasar tersebut. Misalnya kita mau buka usaha franchise KFC ya, tapi di daerah situ udah ada kompetitornya kayak misal McD atau Texas Chicken gitu ya. Terus kita mau buka KFC nih di sini. Nah, lo harus mempertimbangkan yang namanya market competition antara McD dan Texas Chicken. Kira-kira kalau lo mau masuk di situ dengan pakai nama franchise KFC, kira-kira bakal untung apa rugi nih? Kayak gitu. Oke, kemudian yang ke-6, efficient of stock market. Nah, apa sih maksudnya efficient stock market ini? Jadi kita bisa bilang kalau secara teori, gue ngomong secara teori ya, karena di dunia nyata itu kadang nggak sesuai dengan teori, bahwa market competition, efficient of stock market ini adalah artinya bahwa pasar modal kalau di US tuh namanya US stock market ya, US stock market itu bisa di New York Stock Exchange atau di Nasdaq. Kalau di Indonesia apa? Indonesia Stock Exchange ya.
IDX Bursa Efek Indonesia. Nah, secara teori nih bahwa informasi yang ada di pasar modal itu adalah lengkap. Jadi lo di situ bisa ngelihat suatu pergerakan harga ini, misal kayak gini, misal pergerakan harga suatu saham ya, itu kadang gini, nah ini adalah harga, ini waktu ya, time, ini price. Kadang itu harganya ada di sini, misal 80 rupiah, atau di sini 100 rupiah. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan mekanisme supply and demand. Oke, supply and demand. Jadi perfect gitu ya. Kita ibaratkan bahwa stock market itu adalah mencerminkan harga suatu saham yang saham tersebut itu merefleksikan perusahaan, bahwa sebenarnya perusahaan itu dinilai dengan harga segini atau segini sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Itulah yang dinamakan efficient of stock market, bahwa stock market itu